Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Saya mengajak kita semua jemaat Tuhan untuk berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Hari demi hari kami boleh lewati. Kami percaya di setiap waktu yang kami boleh lewati, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau menyembah Tuhan. Urapi setiap kami, urapi seluruh jemaat Tuhan yang mengambil bagian di dalam ibadah kami. Kami percaya kekuatan itu Tuhan limpahkan kepada setiap kami. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
nama Tuhan saya percaya. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita percaya kuasa dan mujizat Tuhan tetap terjadi bagi kita. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu kebaikan Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kami Tuhan.
sama-sama kita naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami terima berkat Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, saudara jemaat GB Asia Afrika yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pak Willy, Ibu Yuliana, juga salam sehat pada Pak Harjo, Ibu Eka. Mari saudara, saya mau ajak kita semua berdoa sebelum firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, kami sambut Engkau di tempat kami masing-masing. Hamba percaya tidak ada batasan bagi kuasa Roh Kudus-Mu. Aku berdoa hadirat-Mu memenuhi tempat di mana jemaat-Mu mengikuti ibadah online ini. Biar semua yang hadir, semua yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, boleh mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup. Nyatakan diri-Mu sebagai roh hikmat dan roh wahyu. Ajar kami untuk mengerti akan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saudara, mari saya ajak kita buka Alkitab kita ke dalam Mazmur 23. Mazmur 23 adalah Mazmur yang terkenal, saya percaya semua sudah pernah mendengar pengajaran dari Mazmur 23. Saudara-saudara, ada tempat-tempat di dalam ayat-ayat firman Tuhan di mana begitu penuh kuasa dan sangat dalam. Membacanya adalah untuk mengalaminya. Nah, Mazmur 23 adalah salah satu dari tempat itu. Mazmur 23 itu sangat pribadi. Mazmur 23 itu kesaksiannya Daud, pengalaman pribadi dia bersama dengan Tuhan. Nah, Mazmur 23 itu dapat menolong kita, menghibur kita, memberikan kita kekuatan bagaimana Daud bisa begitu percaya kepada Tuhan di masa-masa sulit, di masa-masa krisis. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia alami pribadi Tuhan dengan begitu nyata. Mari saya ajak saudara kita pelajari Mazmur 23 line by line. Yang pertama, di ayat 1 bagian A, dikatakan, "The Lord is my shepherd." Daud bilang begini, Tuhan adalah gembalaku. Perhatikan baik-baik, Daud gak bilang Tuhan adalah gembala kita, tapi dia bilang Tuhan adalah gembalaku. Dia bukan bilang the Lord is our shepherd, tapi dia bilang the Lord is my shepherd. Walaupun Tuhan itu adalah gembala kita semua yang percaya kepada dia, tapi Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Jadi yang pertama, saudara, ini berbicara mengenai apa? Relationship. Hubungan pribadi. Saudara perhatikan baik-baik, kata Tuhan di sini kita temukan semuanya huruf besar. Saudara akan menemukan kata Tuhan di dalam Perjanjian Lama, ada yang hanya T-nya huruf besar, tapi ada juga yang semuanya huruf besar kata Tuhannya. Nah, yang semuanya huruf besar itu adalah penampakan Yesus pada zaman Perjanjian Lama. Jadi saudara, waktu Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, saudara, Daud mengakui bahwa Yesus adalah gembala dia secara pribadi. Hosea 6 ayat 6 saya akan bacakan dari Alkitab NLT, saya nanti terjemahkan. Bunyinya seperti ini. I want you to show love, not offer sacrifices. I want you to know me more than I want burnt offerings. Aku ingin engkau menunjukkan cinta, bukan menawarkan pengorbanan. Aku ingin engkau mengenalku lebih dari aku menginginkan persembahan bakaran. Saya itu semua tangkap. Keridhaan hati Tuhan adalah engkau dan saya mengenal dia secara pribadi. Kita boleh bertahun-tahun setiap minggu datang ke gereja. Dari masa-masa krisis pandemi COVID-19, kita di rumah tiap minggu tapi ikut ibadah online. Tapi kita belum mengenal dia secara pribadi. Bahkan banyak pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi.
Perhatikan baik-baik dalam Hosea, Tuhan bilang, Tuhan gak minta persembahan kita. Karena semuanya juga dari Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita mengenal Dia dulu secara pribadi. Itu sebabnya Daud mengatakan, The Lord is my shepherd. Dia awali Mazmur 23 dengan menunjukkan hubungan pribadi dia. Tuhan merindukan engkau dan saya mengenal Dia dengan intim. Yang kedua, ayat 1b. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku ini berbicara mengenai persediaan. Kita tahu Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mengatakan, The Lord is my shepherd, I shall not want. Karena dia kenal Tuhan secara pribadi, Tuhan menjadi gembala dia. Dia bilang, takkan kekurangan aku. Jadi apapun yang dia hadapi, dia percaya bahwa Tuhan pasti sediakan keperluan dia. Filipi 4 ayat 19, The Passion Translation bunyinya seperti ini. I'm convinced that my God will fully satisfy every need you have. For I have seen the abundant riches of glory revealed to me through the anointed one, Jesus Christ. Artinya, aku yakin bahwa Tuhanku akan sepenuhnya memenuhi setiap kebutuhan yang kau miliki. Karena aku telah melihat kekayaan kemuliaan yang berlimpah yang disingkapkan kepadaku melalui yang diurapi Yesus Kristus. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, saya yakin Tuhan saya nih akan mencukupkan segala keperluanmu. Karena saya udah lihat, saya udah alami secara pribadi. Saudara, di masa pandemi COVID-19, jadikan Yesus gembalamu. Sehingga engkau dan saya juga bisa mengatakan, takkan kekurangan aku. Tuhan pelihara kita, Tuhan sediakan kita. Dan kita bisa bicara kepada orang lain. Orang yang belum kenal Yesus. Saya yakin Tuhan saya itu akan menyediakan, mencukupi segala keperluan. And they will listen. Saudara, tahun 2020 ada tahun yang sulit. Saya percaya bagi semua kita. Terutama bagi hamba-hamba Tuhan seperti saya yang adalah itinerary preacher. Tiap minggu keliling macam-macam gereja. Ketika hampir semua jadwal khotbah di-cancel. Di bulan ketiga, minggu ketiga di bulan Maret tahun 2020. Saya lagi pelayanan di Mojokerto. Sore hari saya ada di hotel. Di situ Tuhan sudah kasih tahu mengenai pandemi COVID-19. Dan Tuhan katakan, preaching schedule saya akan banyak di-cancel. Tapi Tuhan bilang, percaya, aku akan pelihara. Dan pagi hari ini saya bisa katakan, sampai hari ini, yang mungkin tidak masuk akal, karena saya hampir tidak ada income. Tapi bulan lepas bulan, Tuhan pelihara kami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang ketiga, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ayat 2a. Ini berbicara apa? Rest, istirahat. Saya percaya, saudara, engkau setuju. Ketika kita menghadapi masalah pergumulan, yang satu belum selesai, datang lagi yang lain. Masalah-masalah pergumulan kita itu bisa membuat kita capek, lelah, terbeban berat. Betul nggak? Dan kita semua perlu istirahat. Ketika engkau dan saya menjadikan Yesus gembala kita akan menemukan istirahat dalam hadirat-Nya. Matius 11 ayat 28 NLT bunyi seperti ini. Then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." Kemudian Yesus berkata, "Datanglah kepadaku kamu yang semua yang lelah dan membawa beban berat, dan aku akan memberimu istirahat." Saya percaya di masa-masa sulit ini nggak ada yang kebal. Saya juga ada waktunya saya
terbeban berat. Saya lelah menghadapi masalah kehidupan. Tapi di saat saya lelah, di saat saya terbeban berat, saya cari gembala saya. Saya masuk dalam hadiratnya. Dan saya katakan, Lord, I'm tired, I'm heavy laden. I need rest from you. Dan saya istirahat dalam hadiratnya. Yang keempat, ayat 2b. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini berbicara mengenai apa? Kesegaran. Saudara, waktu engkau dan saya, karena masalah pergumulan kita jadi capek, kita terbeban berat, kita datang kepada gembala kita, masuk dalam hadiratnya, kita beristirahat. Di tengah-tengah istirahat kita, dia menyegarkan engkau dan saya kembali. Sehingga kita keluar dari ruang doa kita segar lagi. Kita hadapi apa yang sedang kita hadapi di sekitar kita. Yang percaya katakan amin. Yang kelima ayat 3a. He restores my soul. Ia menyegarkan jiwaku. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan lebih tepat. Ia memulihkan jiwaku. Ini berbicara mengenai kesembuhan, healing. Dan ini berbicara bukan hanya kesembuhan jiwa kita, tetapi kesembuhan jasmani kita. All the glory to Jesus, segala kemuliaan untuk Tuhan. Saya sudah mendoakan 4 orang yang terkena COVID-19 dan hanya mendoakan via video call. Segala puji, hormat, segala kemuliaan untuk Tuhan. Mereka terima kesembuhan. Saya rindu semua tangkap. Ketika engkau menjadikan Yesus Tuhan dan Gembalamu, Dia akan segarkan engkau dan saya. Dia akan sembuhkan engkau dan saya. Yang setuju kata amin. Bahkan Tuhan pakai kita untuk mendoakan orang lain, membawa kesembuhan. Yang keenam, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ayat 3b. Ini berbicara mengenai guidance. Oleh karena namanya. Ini berbicara mengenai purpose, tujuan. Jadi dia membimbing aku di jalan yang benar oleh karena namanya, saudara, dengan baik-baik. Ketika engkau dan saya menjadikan Yesus Tuhan dan Gembala kita di masa-masa sulit, di masa-masa krisis ini, Dia akan menuntun engkau dan saya, memimpin kita di jalan untuk berjalan dalam tujuannya. Yang setuju kata amin. Bulan Juni tahun 2019 Tuhan membuka pintu pelayanan yang baru buat saya di Bali. Kebanyakan jemaat saya ada yang orang-orang asing, ada orang Perancis, orang Jerman, orang Inggris, dan orang-orang yang belum kenal Yesus. Awalnya kami melayani 3-4 bulan sekali. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi di masa krisis, begitu masuk pandemi COVID-19, pada waktu masih PSBB sampai bulan Juli 2020, saya nggak bisa pergi pelayanan. Tapi setelah itu, mulai bulan Agustus 2020, setiap bulan saya ke Bali melayani mereka. Saudara-saudara, ketika engkau dan saya menjadikan Yesus Tuhan dan Gembala kita, in times of crisis, di masa-masa krisis, di masa-masa sulit, Dia menuntun engkau dan saya berjalan dalam tujuannya. Setiap bulan saya melihat orang-orang ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada harta uang yang bisa menggantikan sukacita melihat orang yang tidak kenal Yesus berjumpa dengan Yesus. Jadi jatuh cinta sama Yesus. Yang kedelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini berbicara mengenai apa? Ini ayat 4a, testing, ujian. Perhatikan baik-baik.
siapa yang menuntun Daud masuk ke lembah kekelaman. Alkitab bahasa Inggris lebih tepat ke bahasa asli, lembah bayang-bayang maut. Siapa yang menuntun Daud ke sana? Gembalanya, Yesus. Renungan sebentar, bagaimana seorang gembala yang rela mati buat domba-dombanya, memimpin dombanya melewati lembah bayang-bayang maut. Lembah bayang-bayang maut berbicara sekitar kita, itu danger, bahaya. Hari-hari ini sejak bulan Maret tahun lalu, kita semua ada di dalam lembah bayang-bayang maut. Sekitar kita ada bahaya, virus corona. Tuhan izinkan engkau dan saya di seluruh dunia melewati lembah bayang-bayang maut. Tapi kalau kita jadikan Yesus Tuhan dan Gembala kita, ada tujuannya. Dia menuntun kau dan saya melewati lembah bayang-bayang maut. Sekitar kita itu bahaya, karena dia mau membawa, dengar baik-baik, karena dia mau membawa engkau dan saya itu a better place, tempat yang lebih baik, tanah perjanjian. Tapi apakah kita siap masuk ke tempat yang lebih baik? Kita harus lewati ujian. Thank you Jesus. Roma 8 ayat 28 NLT punya seperti ini. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Artinya, dan kita tahu bahwa Tuhan membuat segala sesuatu. Segala sesuatu artinya baik baik dan buruk, bekerja sama untuk kebaikan mereka yang mengasihi Tuhan dan dipanggil sesuai dengan tujuannya bagi mereka. Jadi Tuhan izinkan yang buruk dan yang baik, tujuannya untuk kebaikan buat kau dan saya. Tuhan menuntun kau dan saya hari-hari ini. Sudah hampir setahun melewati lembah bayang-bayang maut, karena Dia mau membawa engkau dan saya ke a better place, tempat yang lebih baik. Yang setuju kata amin. Yang ke-9, aku tidak takut bahaya. Ini berbicara apa? Confidence, keyakinan. Ayat 4b. Daud bilang, walaupun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Wow. Lembah bayang-bayang maut tadi kita sudah belajar, itu berbicara mengenai danger around us, bahaya sekitar kita. Daud bilang walaupun dia menghadapi bahaya sekitar dia, dengan yakin dia bilang, aku tidak takut bahaya. I will fear no evil. Kenapa? Yang ke-10, ayat 4c-nya. Sebab engkau besertaku. Wow, ini berbicara mengenai apa? Kesetiaan Tuhan. Sebab engkau besertaku. Kita boleh melewati lembah bayang-bayang maut. Pagi hari ini saya rindu semua tangkap. Tetapi Tuhan selalu menyertai engkau dan saya. Hadiratnya tidak pernah meninggalkan kau dan saya. Hanya karena kita tidak merasakan hadirat Tuhan, tidak berarti hadirat Tuhan tidak menyertai kita. Hadirat Tuhan tidak pernah meninggalkan kau dan saya. Di dalam Ibrani 13, firman Tuhan berjanji, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Daud dengan yakin mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena dia yakin hadirat Tuhan menyertai dia. Yang setuju katakan amin. Yang ke-11, ayat 4 bagian D. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini berbicara perlindungan dan tuntunan. Di dalam ayat 4, pertama Daud berbicara mengenai engkau besertaku. Kedekatan Tuhan, hadirat Tuhan. Ketika
engkau dan saya melewati lembah bayang-bayang maut. Begitu gelap, kita nggak tahu jalan ke depannya seperti apa. Mungkin bahaya musuh sedang menantikan kau dan saya. Dengan baik-baik. Daud bilang, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gembala, saudara, memakai gada tujuannya apa? Menghalau, mengusir binatang buas waktu datang untuk menyerang domba-dombanya. Saya itu semua tangkap. Gembala kita yang baik, yang setia, Yesus Kristus. Walaupun dia izinkan dia menuntun kau dan saya melewati lembah bayang-bayang maut, hadiratnya dia selalu menyertai kau dan saya. Dan dia pasti akan mengusir, melindungi engkau dan saya dari setiap serangan kuasa kegelapan. Yang setuju kan amin. Saya bukan mengajar saudara untuk menganggap enteng virus corona. Itu virus yang berbahaya. Tetapi jangan membuat engkau jadi sangat ketakutan. Engkau tidak bisa melihat rencana Tuhan. Ikuti saja protokol kesehatan. Itu sangat baik. Dan ketika engkau menjadikan Yesus Tuhan dan Gembalamu, percaya, Tuhan akan menghalau bahaya dari kehidupan kau dan saya. Tongkat gembala dipakai untuk apa, saudara? Untuk menuntun domba-dombanya. Kita manusia itu seperti domba, stubborn, keras kepala. Kadang-kadang sudah cari jalan sendiri. Nah, di masa-masa pandemi COVID-19, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang cari jalan keluar sendiri. Saya itu semua tangkap. Jangan cari jalan keluar sendiri. Dan kalau engkau menjadikan Yesus Tuhan dan Gembalamu, pada waktu kita nggak sadar, kita keluar dari tuntunan Tuhan. Tongkatnya, tuntunannya akan memimpin kita kembali berjalan dalam tujuan Dia. Amin. Yang ke-12, ayat 5a. Ini powerful. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan siapa? Lawanku. Ini berbicara mengenai hope. Harapan. Alkitab bahasa Inggris mengatakan prepare a table, menyiapkan sebuah meja. Di dalam bahasa aslinya, saudara menyiapkan sebuah meja. Di dalam bahasa aslinya itu artinya menyiapkan meja seorang raja. Jadi berbicara mengapa saudara? Hidangan yang mewah. Betul kan? Saudara bayangin. Daud bilang ketika dia menjadikan Yesus Tuhan dan Gembalanya, bukan hanya dia tidak takut melewati lembah bayang-bayang maut, karena dia tahu hadirat Tuhan menyertai dia. Tapi dia juga yakin akan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena dia mengalami Tuhan memberikan yang terbaik bagi dia di hadapan musuhnya. Musuh kita hari ini adalah si iblis. Masalah pergumulan itu juga can be our enemies, musuh-musuh kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kau dan saya, berjanji, ketika kau dan saya menjadikan Yesus Tuhan dan Gembala kita, Dia akan memberikan yang terbaik bagi engkau dan saya di hadapan masalah pergumulan kau dan saya. Yang percaya katakan amin. Roma 5 ayat 3-5 dari Alkitab NLT. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character. Thank you, Lord. And character strengthens our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment. For we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit
to fill our hearts with His love. Artinya, kita juga dengan baik-baik dapat bersuka cita ketika kita menghadapi masalah dan pencobaan, karena kita tahu bahwa itu membantu kita mengembangkan ketekunan dan ketahanan, mengembangkan kekuatan karakter, dan karakter memperkuat harapan keselamatan kita yang percaya diri. Dan harapan ini tidak akan mengecewakan. Saya stop dulu di sini. Ketika engkau dan saya menaruh pengharapan kita pada Tuhan dan Gembala kita Yesus Kristus, kita tidak akan pernah dikecewakan. Yang percaya kata amin. Why? Karena kita tahu betapa Tuhan sangat mengasihi kita, karena Dia telah memberi kita Roh Kudus untuk mengisi kita dengan kasih-Nya. Wow. 13 ayat 5b. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ini berbicara mengenai penyucian. Oil, minyak seringkali berbicara mengenai urapan. Tapi Alkitab juga berbicara mengenai penyucian. Dalam Keluaran 40 ayat 13. Keluaran 40 ayat 13 bunyinya seperti ini. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi, dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Ketika engkau dan saya menjadikan Yesus Tuhan dan Gembala kita, hari-hari ini dengar baik-baik. Dia akan mengurapi kita dengan minyak, menyucikan kita, memisahkan kita. Untuk apa? Untuk bisa dipakai oleh Dia untuk kemuliaan-Nya. Tuhan izinkan saudara dengan baik-baik kita semua masuk dalam lembah bayang-bayang maut. Tapi Dia menyertai kita supaya bahaya tidak menimpa engkau dan saya. Dia berikan yang terbaik buat kita di hadapan musuh-musuh kita. Dan Dia mengurapi kita, menyucikan kita, memisahkan kita. Karena Dia mau pakai setiap engkau dan saya untuk pekerjaannya. Supaya kehidupan kita memuliakan Tuhan. Yang mau katakan amin. 14 ayat 5c. Pialaku penuh melimpah. Ini berbicara mengenai abundance. Kelimpahan. My cup runs over. Pialaku penuh melimpah. Artinya, aku memiliki melebihi apa yang aku perlukan. Itu kelimpahan. Saudara-saudara, Tuhan menuntun engkau dan saya setiap kita melewati lembah bayang-bayang maut. Tuhan lindungi kita supaya tidak ada bahaya. Tuhan pimpin kita. Tuhan urapi kita, Tuhan sucikan kita supaya kita bisa berjalan dalam tujuan Dia. Tuhan bisa pakai engkau dan saya. Setelah itu, Dia memberikan kelimpahan dalam kehidupan engkau dan saya. Tapi engkau dan saya sampai di sini sudah mengerti kenapa Tuhan berkati engkau dan saya dengan melimpah. Supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi orang banyak. Supaya kita memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang mau katakan amin. 15 ayat 6a. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Wow, ini berbicara tentang berkat-berkat. Dan ini bukan hanya berkat jasmani. Di dalam Alkitab The Message, bunyinya seperti ini. Your beauty and love chases after me every day of my life. Wow. Waktu Roh Kudus bukakan pertama kali, air mata saya bertetesan, saudara. Artinya apa? Keindahan dan cintamu mengejarku setiap hari dalam hidupku. Wow. Saudara perhatikan. Ayat ini dimulai dengan surely. Daud tidak mengatakan maybe, mungkin, possibly, kemungkinan. There's a good chance. Ada kemungkinan baik. Tapi Daud bilang surely, definitely, kepastian. Saudara, Daud alami ketika dia menjadikan Yesus Tuhan dan Gembalanya. Ketika dia membangun hubungan pribadi, keintiman. Dia alami keindahan dan cinta Tuhan mengejar dia setiap hari dalam hidupnya. Dalam Mazmur dikatakan, dalam tidur orang-orang benar pun diberkati.
Saya rindu semua tangkap. Waktu engkau dan saya menjadikan Yesus Tuhan dan Gembala kita. Dan kita mau berjalan dalam tujuannya. Dituntun berjalan dalam tujuannya. Dia akan memberkati kita bukan hanya dengan berkat-berkat jasmani, tetapi juga berkat-berkat rohani. Kebaikannya, keindahannya mengejar engkau dan saya. Thank you, Lord. Bukan sebagian, tapi all the days of my life. Semua hari-hariku. Yang terakhir. Yang ke-16 ayat 6b. Dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Alkitab The Message, I'm back home in the house of Yahweh for the rest of my life. Aku pulang kembali ke rumah Yahweh selama hidup. Yang terakhir ini berbicara mengenai apa? Berkat terbesar. Kehidupan kekal bersama dengan Dia. Bersama dengan Tuhan dan Gembala kita Yesus di surga. Yang setuju kata amin. Mari semua saya undang dimanapun kau berada mengikuti ibadah online ini. Mari saya ajak semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa, pejamkan matamu. Saya sudah berhenti berbicara, tapi mari izinkan Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan. Pertama kali saya mendengar lagu ini 2013, saya lupa. Saya sedang pelayanan di kota Sydney. Saya sangat diberkati dengan lagu ini. Lagu ini sangat menyentuh hati saya. Karena liriknya itu Tuhan membawa kita dalam setiap musim. Tapi Dia selalu bersama dengan kita. Dia membawa kita melewati musim, tapi tidak pernah meninggalkan kau dan saya. Mari kita sembah Tuhan sebentar, pejamkan mata. And lead me in your righteousness, and I look to you. Dan aku memandang kepadamu Tuhan. Dan aku menantikan Engkau Tuhan. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go through it. Lirik itu mengatakan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita melewati masa-masa sulit, musim-musim yang sulit. You see me through the season, cover me with your hand, and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of life for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. Sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Carry everlasting arms. You never let me go. Mari kita berdoa. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Mulai pagi hari ini,
Kami mau menjadikan Engkau Tuhan dan Gembala kami. Mulai pagi hari ini kami mau sungguh-sungguh membangun hubungan pribadi kami dengan Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau membangun keintiman yang lebih dalam lagi. Sehingga di masa-masa krisis, di masa-masa sulit, seperti Daud, kami juga boleh mengatakan, takkan kekurangan aku. Kami punya keyakinan Engkau menyediakan, Engkau mencukupkan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Bahkan ketika kami lelah, kami terbeban berat, kami datang dalam hadirat-Mu, Engkau memberikan kami istirahat. Dan dalam istirahat kami, Engkau menyegarkan kami kembali. Walaupun Engkau mengizinkan kami masuk ke dalam lembah bayang-bayang maut, kami juga seperti Daud, dengan yakin kami mengatakan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertai. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami melewati masa-masa sulit. Kami sedang melewati pandemi COVID-19 yang berbahaya di sekitar kami. Tapi kami percaya Engkau mengusir setiap bahaya yang datang ke dalam kehidupan kami. Engkau melindungi kami dan Engkau menuntun kami di jalan yang benar, karena Engkau punya tujuan dalam kehidupan kami. Engkau membawa kami into a better place, ke tempat yang jauh lebih baik. Mungkin tanah perjanjian bagi kami semua. Tapi Engkau mau kami semua siap. Engkau mengurapi kami, Engkau menyucikan kami, supaya Engkau bisa memakai kami untuk pekerjaan-Mu dan kehidupan kami memuliakan. Engkau juga memberikan kelimpahan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi orang banyak. Dan terima kasih Tuhan, keindahan-Mu, kebaikan-Mu itu mengejar kami seumur hidup kami, sampai pada akhirnya kami juga dengan yakin kami katakan, kami akan diam di dalam rumah-Mu sampai selama-lamanya. Thank you Jesus, we love you. Berkati Tuhan jemaat GB Asia Afrika dan semua yang mengikuti ibadah online ini. Semua mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Jemaat tetap dalam hadirat Tuhan. Firman-Nya berkata, maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Jemaat Tuhan, mari kita datang pada Tuhan secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu saat ini. Sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, tilik hati kami masing-masing. Selidiki keberadaan kami yang terdalam ya Tuhan. Engkau yang maha tahu. Jangan biarkan dosa, noda, pelanggaran sekecil apapun ada di dalam hati kami. Roh Kudus, tilik kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan yang penuh kekudusan. Darah-Mu kudus, tubuh-Mu kudus. Kami akan terima dengan penuh kekudusan. Urapi roti yang sebentar kami akan terima. Berkat-Mu ada di atasnya.
Demikian air anggur yang akan kami terima, kuduskan, berkati, urapan-Mu ada di atasnya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan Tuhan ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, angkat roti dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jemaat Tuhan, apakah sudah percaya ada kuasa di dalam tubuh Tuhan Yesus? Apakah sudah yakin dan percaya bilur-bilurnya sudah menyembuhkan sakit penyakit kita? Mari kita terima dengan iman. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh-Mu yang adalah benar-benar makanan ya Tuhan. Angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dengan penuh iman. Firman-Nya berkata, sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat Tuhan, apakah saudara percaya ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus? Apakah saudara yakin dan percaya dosa kita sudah ditebus hanya oleh darah Tuhan Yesus? Dan apakah saudara juga percaya kutuk dan kuasa apapun telah dipatahkan oleh darah Tuhan Yesus? Sebagaimana iman kita, mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat pengorbanan-Mu, kasih ajaib, anugerah besar, kami diselamatkan, kami dilayakkan. Haleluya, haleluya. Terus naikkan syukur yang terbaik, sembah Dia, sanjung Dia. Naikkan pujian buat kasih terbesar. Glory, glory, mulia, mulia. Syukur, syukur. Naralaya, 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 naralaya. Yesus ajaib, ajaib, ajaib. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus yang layak, Yesus yang
yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus yang layak untuk. Lebih lagi, sembah Dia, angkat tanganmu tinggi-tinggi buat karya terbesar Dia. Amin. Ku sembah hanya Yesus yang layak. Ku sembah, oh Yesus yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Amin. Ku sembah Kau, Yesus yang layak untuk. Yesus yang layak. Haleluya. Yesus yang layak. Yesus yang layak. Yesus. Sekali lagi katakan. Amin. Yesus yang layak untuk ku sembah. Kemuliaan bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, sembah kami bagimu Tuhan. Allah yang layak telah membuktikan kasih terbesar bagi kami, sehingga kami diselamatkan, kami dipulihkan, kami dibebaskan, kami dilayakkan. Tidak ada kasih yang seperti itu ya Tuhan, hanya kasih-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tubuh-Mu telah kami terima, darah-Mu kami terima. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau menjadi kenyataan hari-hari ini Tuhan. Kami kuat di dalam Tuhan, kami sehat di dalam Tuhan, karena tubuh-Mu, darah-Mu nyatu dengan kami saat ini Tuhan. Terima kasih. Kami menang bersama Tuhan menghadapi hari-hari ini, karena kami di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Terima kasih Tuhan, buat kuasa perjamuan Tuhan sudah kami terima. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat dibebaskan. Ada kuasa di dalam pengorbanan dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Hormat kami, pujian kami, sembah kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus percaya diberkati. Katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, kita sama-sama akan akhiri ibadah kita. Sama-sama kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran. Mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat Allah. Kiranya Allah menyertai engkau dengan wajahnya. Ia akan memerintahkan berkat atas usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, dan apapun yang kau kerjakan.
Ia akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau tetap naik dan bukan turun. Saudara-saudara, kasih Allah, kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Hanya